Kompas TV masih mengupdate informasi soal bangunan milik Pondok Pesantren Al-Khosini yang berada di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo yang ambruk, saudara. Informasi yang kami dapatkan dari salah satu santri yang menyatakan bahwa Pondok Pesantren Al-Khosini, bangunan Pondok Pesantren Al-Khosini yang ambruk adalah bangunan yang digunakan untuk sholat atau musola dengan bangunan sekitar 3 lantai begitu. Kemudian bangunan ini roboh ataupun ambruk pada saat sejumlah santri tengah melakukan ibadah sholat asar, saudara. Itu berarti bangunan ini ambruk sekitar pukul 3:30 sore ataupun jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Ini yang masih kita pantau bagaimana kondisi dari bangunan Pondok Pesantren Al-Khosini yang ambruk di Sidoarjo ini, saudara. Kita update lagi bagaimana info terbaru di sana. Ada jurnalis Kompas TV Jack Robi. Robi? Ya, baik. Ya, baik. Ya, kondisi di sana seperti apa saat ini? Ya, baik, saudara. Dapat kami sampaikan bahwasanya saat ini aparat kepolisian dan juga aparat TNI Angkatan Darat sudah mulai membersihkan bagian-bagian reruntuhan. Hanya itu mereka juga memulai mensterilkan lokasi dari warga yang mulai dari sore tadi berkumpul untuk melihat bangunan yang roboh pada sore tadi. Hanya itu Wakil Bupati Sidoarjo dan juga Kapolres Sidoarjo masih berada di lokasi reruntuhan bangunan 3 lantai yang roboh pada sore tadi. Demikian. Oke, kemudian tadi informasinya sudah ada alat berat yang datang ke situ, betul demikian, dan nanti akan seperti apa evakuasi yang dilakukan? Dari bantuan kami saat ini masih belum ada alat berat yang datang ke lokasi. Hanya saja barang-barang seperti palu, godam, dan juga alat-alat penghancur betonisasi itu sudah mulai tiba yang akan nantinya dioperasikan oleh petugas dari BPBD Kabupaten Sidoarjo untuk menyingkirkan pondasi-pondasi yang runtuh pada sore tadi. Demikian. Sudah ada. Tanya itu saat ini juga pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan segera menurunkan sejumlah alat berat untuk melakukan pembongkaran bangunan yang roboh pada Senin tadi. Tanya itu puluhan dari ambulan dari rumah sakit ataupun dari relawan kini sudah mulai berkumpul untuk melakukan evakuasi jika nantinya petugas gabungan sudah mulai menemukan santri-santri yang diduga terjebak di dalam reruntuhan bangunan 3 lantai tersebut. Demikian. Kemudian santri yang berhasil selamat ini sudah diberikan perawatan? Dari pantauan kami tadi ada puluhan ambulan yang tiba langsung melakukan evakuasi santri ke sejumlah rumah sakit yang ada di sekitar Sidoarjo. Sejumlah santri yang dievakuasi sebelumnya mengalami luka ringan ataupun dan sebagian dari kecil dari santri tersebut mengalami patah tulang. Demikian. Baik, berarti sebagian santri yang menjadi korban ambruknya bagian pondok pesantren ini, bangunan pondok pesantren ini sudah ada yang diselamatkan begitu ya, kemudian mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat begitu. Kemudian terkait dengan rencana evakuasi ini kan kalau kita lihat juga sudah mau malam hari begitu. Sudah ada informasi soal rencana yang nantinya dilakukan oleh tim SAR gabungan? Kami belum menerima informasi resmi tentang terkait dengan kelanjutan proses evakuasi. Namun dari pantauan kami di lokasi, di ujung dari bangunan roboh ini terdapat puluhan dari petugas BPBD terus berupaya untuk melakukan pencarian ataupun pembongkaran beton-beton yang roboh agar mereka dapat mengakses langsung kepada bagian tengah dari bangunan roboh ini. Demikian. Berarti belum juga ada informasi soal jumlah santri yang masih terjebak di reruntuhan ini ya, Robi ya?
saat ini kami belum bisa memastikan berapa jumlah korban yang menjadi korban dari reruntuhan bangunan ini. Karena dari sore tadi pihak Ponpes mengakui bahwasannya mereka masih terus melakukan pendataan kepada santri-santri yang selama ini menjadi santri di Ponpes Al-Khozini, Kecamatan Buduran, Sidoarjo ini. Demikian. Ada info soal jumlah santri yang ada di pondok pesantren ini, Robi? Bagaimana? Anda dapat info total santri yang ada di pondok pesantren ini? Kami masih belum bisa memastikan berapa total jumlah santri yang bersekolah di Ponpes ini. Namun terdapat lebih dari ratusan santri yang dipastikan mondok di Ponpes ini. Dapat kami sampaikan juga di layar kaca Anda, Bupati Sidoarjo tengah mendampingi Wakil Bupati Sidoarjo. Ya, saat ini sejumlah alat penerangan sudah mulai tiba di lokasi kejadian. Alat ini dimaksudkan untuk melakukan pencahayaan agar petugas gabungan dapat terus melakukan pencarian kepada santri dan santriwati yang menjadi korban reruntuhan Ponpes ini. Ya, ini Wakil Gubernur Jawa Timur tiba di lokasi. Dan sepertinya Wakil Gubernur tengah melaporkan robohnya Ponpes ini kepada Gubernur Jawa Timur yang ada di Surabaya. Jack Robi, bisa Anda lebih mendekat ke Wakil Gubernur untuk mendapatkan informasi dari Wakil Gubernur Jawa Timur ini? Robi. Oke. Pak Gubernur, Pak, permisi Pak, bagaimana Pak upaya pembantuan dari Wakil Gubernur ini Pak? Nah ini sekarang ini yang mimpin operasi ini harus yang punya kompetensi, kemampuan ini Basarnas. Pak Didit dari Basarnas jadi komandan, meskipun ada TNI, Polri, BPBD, Kabupaten, Provinsi, tapi satu komando. Karena ini operasi ini juga berisiko karena bangunan ini masih tidak stabil, ya. Jadi gitu. Makasih teman-teman. Jadi mohon doanya. Ini masih dipastikan. Ada yang teriak-teriak di dalam itu yang harus kita pastikan. Makanan, minuman terutama dan oksigen ini sudah disiapkan. Mudah-mudahan bisa segera kita berikan kepada anak tersebut dalam bentuk can supaya kesulitan bernapas bisa diatasi. Mohon geser ada. Ya. Pak, ada bantuan alat berat. Ibu Gubernur sudah mengkomando suplai logistik juga ke lapangan, lampu supaya ini malam bisa segera pelaksanaan tetap lancar dan juga dapur umum untuk memastikan semua operasional ini terdukung secara logistik. Oke, evakuasi akan dilakukan malam hari Pak? Nggak berhenti sampai selamat ya. Demikian dari pernyataan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang saat ini tengah meninjau di Ponpes Al-Khozini, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Melalui Wakil Gubernur Jawa Timur sendiri memastikan bahwasannya proses evakuasi ini tetap akan dilakukan sampai pihak korban dapat ditemukan. Jadi mereka akan terus melakukan pencarian kepada para korban tanpa ada jeda, karena mereka harus berkendaraan dengan waktu karena masih ada santri yang hingga saat ini masih berada di dalam reruntuhan. Demikian. Oke. Nanti kami update lagi ya, Jack Robi, terkait dengan bagaimana kondisi di sana. Tapi sebelum itu, Jack Robi, ini yang di layar kaca Anda ini alat apa, bisa dijelaskan? Ya, ini barusan saja datang alat penerangan yang nantinya akan digunakan untuk menerangi dari keseluruhan bangunan yang runtuh. Ini untuk digunakan untuk melakukan penerangan agar petugas gabungan dapat melakukan evakuasi meskipun pada malam hari. Demikian. Baik, nanti akan kami update lagi. Jack Robi, terima kasih atas informasinya. Tentu saja saat ini fokus dari tim Basarnas, tim SAR gabungan yang berada di lokasi adalah segera menyelamatkan para santri yang masih terjebak di reruntuhan. Karena ini adalah
masa-masa kritis begitu karena tim SAR gabungan ini harus berkejaran dengan waktu untuk segera menyelamatkan santri yang masih terjebak di reruntuhan. Saat ini memang salah satu pertimbangannya adalah bagaimana kontur dari bangunan yang roboh ini tidak stabil sehingga tim SAR gabungan yang dikepalai ataupun yang dikomandai oleh tim Basarnas ini harus segera melakukan upaya-upaya penyelamatan yang juga tentu harus bisa mengutamakan keselamatan dari tim penyelamat ini, saudara. Breaking news Kompas TV terkait dengan bangunan pondok pesantren yang ambruk di Sidoarjo dan saat ini masih ada santri yang terjebak di reruntuhan. Masih akan kami update terus untuk Anda, saudara, bersama rekan saya My Sister Tarigan usai jeda berikut ini.